Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama di Connected in Jesus. Apa kabar Bapak, Ibu semuanya? Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama nikmati Tuhan lewat setiap pujian dan firman yang akan kita dengarkan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya, kami terima kemenangan. Amin, katakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku, katakan, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya padamu Tuhan yang besar dan berkuasa. Selamanya Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami pegang janji-Mu Yesus. Kaulah Tuhan penolong kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Katakan, aku punya Tuhan
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Katakan, ku terima sekarang dengan iman. Ku terima sekarang. Oh, kami terima, kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kami terima kemenangan-Mu Tuhan, kemenangan darimu. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus untuk edisi malam hari ini. Guys, mari sama-sama kita perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari kesembuhan, hari ini harinya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Ketik di kolom chat, aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program ini. Saya senang sekali setiap hari Senin sampai Kamis saya bisa membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan makin dipuja dan puji. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan mencari validasi manusia, tapi saya mencari kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk saya. Yang terjadi sekarang ini, banyak teman-teman pendeta mengatakan bahwa pelayanan mereka bukan karena banyak kritikan, tapi karena mereka sudah banyak pujian, akhirnya mereka banyak yang jatuh. Nah, saya tidak mau seperti itu. Saya mau segala kemuliaan dan hormat saya persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, bukan karena pujian orang, pengakuan orang dengan jumlah followers atau likes yang kita harus capai tiap hari kita pelayanan. Tidak. Yang pasti tugas saya yaitu menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Bukan tugas saya sebagai pendeta saja, tapi tugas juga dari guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun engkau berada, bekerja, tempat engkau menimba ilmu, dalam semua aspek kehidupanmu. Mari tugas kita menjadikan semua bangsa murid Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita mulai khotbah malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu, kasih karuniamu. Kau telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Kau telah pikul, kau telah tanggung segala penyakit, segala masalah, segala permulaan kami, segala sakit penyakit kami. Engkau telah tanggung di atas kayu salib. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, mendidik kami, dan memperbarui kelakuan hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online siap menerima firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya, puji Tuhan. Guys, malam hari ini tema khotbah saya yaitu sembuh bukan sekedar sabar. Sembuh bukan sekedar sabar, jujur dengan luka di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita buka sama-sama Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9 kita baca bersama-sama. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya, puji Tuhan. Guys, kitab Mazmur ini adalah buku nyanyian dan doa bangsa Israel. Sekitar sepertiga dari kitab Mazmur ini isinya adalah ratapan. Daud, sang penulis Mazmur ini, tidak pernah memoles emosinya di hadapan Tuhan. Ia membawa depresi, ketakutan, kecemasannya, kekhawatirannya, kemarahannya, apa adanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 62:9 ini, Daud memberikan perintah kunci bagi kesehatan jiwanya. Curahkanlah berarti secara literal berarti menumpahkan cairan sampai habis tak tersisa, seperti mengosongkan seember air ke tanah. Maknanya menumpahkan air itu berantakan, tidak berpola dan membasahi segalanya. Tuhan tidak meminta doa yang tersusun rapi, puitis, atau tampak tegar. Ia mengundang kita untuk apa? Untuk menumpahkan isi hati kita yang hancur dan berantakan. Daud menekankan pada kita bisa percaya kepadanya setiap waktu, justru karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Karena Tuhan adalah perlindungan kita, Ia cukup kuat, bukan cukup kuat, Ia sangat kuat untuk menampung seluruh tumpahan emosi kita yang paling liar sekalipun. Nah guys, di era sekarang ini banyak komunitas gereja atau pergaulan anak muda ada fenomena toxic positivity atau kepositifan yang beracun. Ketika ada teman yang cerita sedang depresi, sedang ketakutan, putus cinta, kegagalan atau hancur karena masalah keluarga, jawaban standar dari manusia zaman sekarang sering keluar adalah, udah sabar aja, dibawa doa aja ya, nanti juga hilang. Kamu kurang iman sih, makanya sedih terus, harus bersukacita terus senantiasa. Nah, niatnya mungkin baik, tapi dampaknya fatal. Ini menciptakan kemunafikan emosional. Anak muda jadi merasa berdosa kalau mereka sedih, seakan-akan tidak boleh sedih. Akhirnya mereka pakai topeng rohani. Di gereja senyum dan bilang puji Tuhan, amin, luar biasa, tapi di kamar sendirian menangis dan ingin mengakhiri hidup. Kedewasaan iman bukan atau tidak diukur dari seberapa kuat kita menahan tangis, tapi dari seberapa jujur kita membawa luka itu ke kaki salib Yesus di kayu salib. Guys, siapa di sini yang sering otomatis menjawab puji Tuhan, baik, ketika ditanya kabar gereja, padahal sebenarnya dunia kita sedang hancur? Kita ahli memakai topeng, kita dandan yang rapi, pakai baju terbaik, dan tersenyum lebar. Kita merasa kalau kita terlihat hancur, orang akan menghakimi kerohanian kita. Tapi pertanyaannya, untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa kita datang kepada Tuhan kalau kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri yang sebenarnya? Tuhan bukanlah juri kontes kecantikan yang menilai seberapa sempurnanya penampilan kita. Tuhan adalah dokter yang mencari tahu di mana letak sakit kita. Dan dokter tidak bisa menyembuhkan pasien yang berbohong tentang gejala penyakitnya. Kalau Anda berbohong ke dokter, dokter bisa salah diagnosa, bisa salah kasih obat. Hari ini mari kita berhenti berlindung di balik kata sabar. Mari kita belajar jujur dengan luka kita, supaya kita kita bisa benar-benar sembuh dari luka kita. Men. Poin utama dalam khotbah saya itu pertama, menuju kesembuhan yang jujur.
Bagaimana caranya kita berhenti memakai topeng dan mulai mengalami pemulihan sejati? Yang pertama, validasi lukamu. Ratapan bukanlah dosa. Yohanes 11 ayat 35, Yohanes 11 ayat 35 mengatakan, maka menangislah Yesus. Ini adalah salah satu dari ayat terpendek di Alkitab. Ini menyimpan teologi yang paling dalam. Yesus tahu dia akan membangkitkan Lazarus dalam beberapa menit ke depan. Dia tahu endingnya akan bahagia. Tapi saat dia melihat Maria menangis, Yesus juga ikut menangis. Yesus memvalidasi rasa sakit. Dia tidak berkata, udah Maria, jangan nangis, sabar saja, sebentar lagi pasti bangkit Lazarus kok. Air mata bukanlah tanda kurang iman. Protes kepada Tuhan seperti Ayub bukanlah tanda pemberontakan. Itu adalah tanda bahwa kita tahu kepada siapa kita harus mengadu. Satu-satunya pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Berhentilah malsukan rasa tegarmu. Kalau kamu kecewa sama orang, akui itu. Kalau kamu capek tuntutan hidup, akui itu. Kalau hatimu hancur berkeping-keping, akui pada Tuhan. Latih doamu, curhat, kunci pintu kamarmu, jujurlah pada Tuhan. Jika perlu menangis, menangislah. Jika merasa marah, marahlah. Tuhan cukup besar. Tuhan sangat besar untuk menampung emosi-emosimu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Poin yang kedua, sabar itu kata kerja, bukan pelarian. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 kita baca sama-sama. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar dan dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Seringkali kita menggunakan kata sabar sebagai alasan untuk menghindari masalah. Luka batin dari masa lalu, sabar aja, waktu yang akan menyembuhkanmu. Kata-kata klise atau basa-basi kata dunia. Hubungan pacaran yang toksik, sabar saja, doain biar dia berubah. Teman-teman, waktu tidak menyembuhkan luka. Waktu hanya membuat luka itu terinfeksi kalau tidak diobati. Yang menyembuhkan luka adalah Tuhan dan proses. Kata sabar dalam Alkitab yaitu hupomone, berarti ketekunan untuk menghadapi proses, bukan kepasrahan yang diam saja ditindas keadaan. Nah, jangan cuma sabar-sabar, ambil langkah. Cari mentor rohanimu yang bisa dipercaya, sahabatmu yang lebih senior, atau pendetamu, gembalamu. Datang ke konselor profesional, ke psikolog-psikolog. Kamu punya trauma berat, mengakui bahwa kamu butuh bantuan manusia. Tapi kita sebagai umat Kristen, marilah kita ke gembala-gembala kita, pendeta-pendeta kita, konseling Alkitabiah. Karena sesungguhnya penyelesaian masalah kita hanya ada pada Yesus Kristus, bukan pada dunia ini. Engkau konselor ke profesional, no problem, tidak ada masalah. Tapi sesungguhnya engkau harus percaya bahwa Yesus yang sanggup menyelamatkanmu, yang sanggup memulihkanmu. Dalam keadaan apapun itu, engkau tertindas, engkau depresi, Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita harus ambil langkah tindakan. Kita harus cari mentor-mentor rohani kita untuk kita dibawa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan cara-cara dunia ini. Cara-cara dunia ini, engkau minum obat, engkau disuruh bermeditasi, disuruh olah nafas, macam-macam dunia ini pengajaran untuk kita katanya healing. Healing itu penting, tapi healing sesungguhnya dalam kekristenan adalah dekat dengan Yesus, connected in Jesus, terhubung dengan Yesus. Itu adalah cara yang paling ampuh sebagai kita umat Kristen untuk terconnect dengan Tuhan Yesus. Nah, poin ketiga, bergeser dari performance ke presence. Mari kita buka Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Ini ayat legendaris juga ini. Ayat legendaris, semua orang Kristen pasti tahu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu.
Tuhan Yesus tidak pernah berkata, marilah kepadaku semua yang kuat imannya, yang sudah beres masalahnya, dan yang rajin pelayanannya. No. Panggilan Yesus dikhususkan untuk mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau engkau merasa kuat, engkau masih merasa punya harta, koneksi, relasi, engkau masih egomu kuat, masih ada kesombongan, kau tentunya tidak perlu Yesus bagi kata dunia. Kau pikir semua engkau bisa selesaikan dengan cara-caramu. Tapi Yesus mengatakan, jika engkau letih lesu, berbeban berat, datang padaku. Tidak ada manusia di muka bumi ini pun, atau apapun itu, yang bisa mengajak engkau datang ke sini. Letih lesu, berbeban berat, engkau akan segera dipulihkan. Engkau datang ke medis sementara, datang ke medsosmu sementara, tapi datang pada Yesus kekekalan yang terjadi. Amin. Gereja dan iman bukanlah panggung pertunjukan di mana kita harus tampil perfect. Iman adalah tentang kehadiran, presence, tentang datang kepada Bapa dengan tangan kosong dan hati yang hancur, tersungkur di bawah kaki Yesus. Hanya Yesus satu-satunya penolong kita. Hanya Yesus yang bisa mengubahkan kita, menolong kita. Ketika kita berani melepas topeng super Kristen kita, saat itulah kita akan menemukan pelukan Bapa yang sesungguhnya. Amen. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Guys, Bapak Ibu sekalian, jika hari ini kita sedang tidak baik-baik saja, tetap berdoa dan jadilah apa adanya di hadapan Tuhan. Segala permasalahanmu curahkanlah. Engkau mungkin di depan orang mentormu atau depan psikolog, dokter, engkau mungkin masih malu, takut engkau setelah engkau mengaku di pemberitaan misalnya komsel engkau mengaku segala dosamu engkau curahkan, engkau mungkin akan dijauhi mereka karena wah ternyata ini yang terjadi. Tapi jadilah apa adanya di hadapan Tuhan mulai malam hari ini. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Amin. Tuhan lebih suka mendengar satu kalimat jujur yang keluar dari hati yang hancur daripada 1000 kalimat pujian yang keluar dari bibir yang munafik. Orang Kristen zaman sekarang kalau khotbah soal berkat-berkat, kata-katanya paling keras, amin, amin. Kalau khotbah soal mengampuni musuhmu, jangan berzina, perpuluhan, itu membisu semuanya. Haleluya. Hanya mau yang senang-senang saja. Luka yang disembunyikan tidak akan pernah bisa disembuhkan. Amin. Keluarkan lukamu dari ruang yang paling gelap, bawa ke dalam terang kasih karunia-Nya. Berhenti sekedar sabar menahan sakit, mulailah sembuh bersama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan lebih suka mendengar satu kalimat yang jujur keluar dari hati yang hancur daripada 1000 kalimat pujian yang keluar dari bibir yang munafik. Kita harus terbuka pada Tuhan karena Dia adalah penolong sesungguhnya. Hanya Dia sumber penghiburanmu, sumber kekuatanmu, sumber penolongmu, sumber berkatmu. Seperti muridnya Filipus saat Yesus akan beri makan 5.000 orang. Yesus katakan pada Filipus, bagaimana caranya kira-kira kita bisa memberi makan? Yesus sudah tahu apa yang Yesus akan lakukan untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi Filipus bertanya, Tuhan, dengan 200 dinar pun kita tidak bisa memberi mereka makan. Dengan sepotong-sepotong kecil pun tidak cukup, kata Filipus. Bayangkan, Filipus sebagai murid Yesus yang sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di hadapannya, dia berjalan bersama-sama Yesus, tapi dia tidak percaya. Dia masih memprotes. Yesus hanya mengetes dia untuk memberi makan 5.000 orang. Dia bilang, 200 dinar aja tidak cukup Tuhan. Mari kita merasa dekat dengan Yesus, tapi kita masih ragu-ragu percaya akan mujizatnya di sumber berkat. Malam hari ini saya percaya kita semua diubahkan, dipulihkan. Datang pada Yesus, tersungkur di kaki Yesus, curahkanlah segala masalah apapun engkau, dan Tuhan akan memulihkan engkau malam hari ini. Amin, amin. Puji Tuhan. Guys, biarlah firman Tuhan ini membawa kita makin
sungguh-sungguh untuk bawa beban pergumulan kita, curahkan segala pergumulan kita kepada Yesus, karena Yesus yang sanggup mengubahkan kita, sanggup menyembuhkan kita. Dua orang buta mengejar Yesus. Yesus anak Daud. Mereka mengejar sampai di rumah, mereka mengatakan, Yesus katakan pada mereka, apakah engkau percaya? Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Kedua orang buta ini mengatakan, kami percaya, aku percaya. Seketika itu juga pun Yesus memegang mata mereka dan mereka sembuh, bisa melihat. Seperti Yesus katakan kepada Bartimeus, orang pengemis buta, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Aku mau melihat Tuhan. Terjadilah seperti imanmu. Malam hari ini Yesus katakan, apa yang engkau mau Yesus lakukan pada engkau malam hari ini? Pemulihan dari rumah tanggamu, pemulihan ekonomimu, dari pekerjaanmu, dari masalah rumah tanggamu. Katakan pada Yesus, jujur pada Yesus, apa yang mau aku lakukan padamu? Kata Yesus malam hari ini. Dan percayakah kamu bahwa Yesus sanggup melakukannya? Katakan, Yesus, aku percaya engkau sanggup melakukannya, engkau sanggup menyembuhkan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang berbelas kasih, terima kasih Tuhan Yesus, karena engkau adalah tempat perlindungan kami yang aman. Ampuni kami jika selama ini kami sibuk memakai topeng. Kami pura-pura kuat, pura-pura pintar, pura-pura tegar, padahal di dalam kami lelah, takut, dan hancur. Ampuni kami jika kami sering berlindung di balik kata-kata rohani yang kosong untuk menghindari rasa sakit kami. Hari ini, malam hari ini kami mau mencurahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Inilah luka kami, inilah trauma kami, inilah kekecewaan kami, inilah sakit penyakit kami. Kami menaruhnya di kaki salib-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami untuk ubahkan kami, untuk kami sembuh, pulihkan jiwa kami yang remuk ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini hamba berdoa bagi guys, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengalami sakit penyakit. Engkau telah divonis dokter, penyakitmu bisa mengancam jiwamu. Engkau tidak lama lagi akan dipanggil Tuhan. Penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Apapun nama penyakitmu malam hari ini, Yesus adalah nama di atas segala nama, akan dan sanggup menyembuhkan engkau malam hari ini. Yesus bertanya pada engkau, apa yang kau mau aku lakukan padamu? Seperti dia bertanya pada orang buta. Katakan, Yesus, aku mau sembuh malam hari ini. Yesus, aku mau sembuh malam hari ini. Katakan seperti itu. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Katakan juga, percaya Tuhan Yesus Kristus. Percaya. Yesus malam hari ini bertanya pada engkau, percayakah bahwa Yesus sanggup melakukannya malam hari ini untuk kesembuhan kau? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, malam hari ini sembuh semua jenis penyakitmu, apapun itu nama penyakitmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Yesus. Masalah rumah tanggamu, Tuhan Yesus pulihkan malam hari ini. Masalah pekerjaanmu, Tuhan berikan pekerjaan terbaik. Engkau di PHK, Tuhan berikan pekerjaan terbaik. Usahamu dalam kondisi terpuruk, Tuhan pulihkan usahamu, dan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Keluargamu, orang tuamu dipulihkan, suami istrimu dipulihkan, anak-anakmu diberkati, pendidikan mereka diberkati. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung dari sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, sampai berjumpa pada edisi selanjutnya Connected in Jesus, Inspirasi Kristen Digital Ministry Indonesia, Connected in Jesus, Be Blessed Community, Gembala Yesus, Motivasi Alkitab, Tuhan Yesus berkati, dan lain sebagainya di 4 platform media sosial kami, yaitu di Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Semua kami persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Shalom. Kami percaya Tuhan,
Kebesaran-Mu menaklukkan setiap keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Mari saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita besarkan Dia, kita tinggikan Dia, sebab Dia layak. Amin. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan bersama. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, amin, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan saudara, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada, katakan sekali lagi saudara. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu. Katakan perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Kami lihat pekerjaan-Mu yang dahsyat. Katakan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat kedua belah tanganmu, katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti